Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membahas tentang perkembangan spiritual dan jiwa keagamaan. Spiritual itu berasal dari bahasa Latin spiritus, yang berarti nafas atau udara. Spirit memberikan hidup, menjiwai seseorang. Spirit memberikan arti penting ke hal apa saja yang sekiranya menjadi pusat dari seluruh aspek kehidupan seseorang. Spiritual adalah suatu yang dipengaruhi oleh budaya, perkembangan, pengalaman hidup, kepercayaan, dan nilai-nilai kehidupan. Sedangkan jiwa keagamaan adalah sebuah keinginan dan kebutuhan yang bersifat universal, menyeluruh, berupa kebutuhan kodrat untuk mencinta dan dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tahapan-tahapan perkembangan spiritual. Tahapan-tahapan ini terdiri dari 5 aspek. Aspek pertama yaitu tahapan remaja, yaitu dimulai ketika umur 12 sampai 18 tahun. Pada tahap ini mereka mulai mengerti akan arti dan tujuan hidup mereka, menggunakan kepercayaan dengan mencoba dalam hidup secara alami. Kemudian memasuki pada dewasa muda, yaitu sekitar umur 18 sampai 25 tahun. Mereka memulai melanjutkan pencarian identitas spiritual, memikirkan untuk memilih nilai-nilai dan kepercayaan mereka sendiri. Kemudian memasuki tahapan yang ketiga, yaitu dewasa pertengahan antara umur 25 sampai 38 tahun. Pada tahapan ini mereka sudah benar-benar mengetahui akan yang salah dan benar. Mereka menggunakan keyakinan moral, agama, dan etika sebagai dasar dari sistem penilaian. Kemudian memasuki pada tahapan yang keempat, yaitu dewasa akhir sekitar umur 38 sampai 65 tahun. Mereka pada tahap ini memilih untuk mengintrospeksi dan mengkaji kembali dimensi spiritual mereka agar jiwa spiritual mereka lebih meningkat. Kemudian memasuki pada tahapan yang akhir, yaitu tahapan lanjut usia sekitar umur 65 tahun. Menurut Robert, mereka mulai membayangkan akan datangnya kematian. Mereka banyak menguliti jiwa spiritual sebagai isu yang menarik karena mereka melihat agama sebagai faktor yang mempengaruhi kebahagiaan dan rasa berguna bagi orang lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pembahasan yang di atas, yaitu tentang tingkat-tingkatan spiritualitas manusia. Pada tahap ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada nafs amarah. Orang yang berada pada tahap ini adalah orang yang nafsunya didominasi godaannya menuju ke arah kejahatan. Pada tahap ini orang tidak dapat mengontrol kepentingan dirinya dan tidak memiliki moralitas, perasaan kasih, dendam, kemarahan, gelisah, gairah, seksual, dan iri hati. Contoh sifat-sifat ini muncul pada tahap ini. Kesadaran dan akal manusia dikalahkan dengan keinginan hawa nafsu. Dan yang kedua ada nafs lawamah. Pada tahap ini manusia memiliki kesadaran terhadap perilakunya. Ia dapat membedakan yang baik dan membedakan yang benar. Ia menyesali kesalahannya, namun ia tidak memiliki kemampuan untuk mengubah gaya hidupnya dengan yang signifikan kewajiban yang diberikan agamanya, seperti sholat, puasa, zakat, dan yang lain-lain. Dan yang ketiga ada nafs mulhiman. Pada tahap ini orang dapat merasakan ketulusan dari ibadahnya.
Ia benar-benar termotivasi pada cinta kasih, pengabdian, dan nilai-nilai moral. Perilaku yang umum pada tahap ini adalah kelembutan, kasih sayang, kreativitas, dan tindakan moral. Secara keseluruhan, orang yang berada pada tahap ini memiliki emosi yang matang, menghargai, dan dihargai orang. Dan yang keempat, ada nafs mutmainnah. Orang yang berada pada tahap ini dapat merasakan kedamaian, pergolakan pada tahap awal, dan lebih memiliki kebutuhan dan ikatan yang lama dibutuhkan. Dari segi perkembangan, tahap ini menandai periode transaksi seseorang yang dapat melepaskan semua belenggu diri sebelumnya dan mulai melakukan integrasi kembali. Dan yang kelima, ada nafs radiyah. Orang yang berada pada tahap ini dirinya hanya tenang dan tetap bahagia dalam keadaan sulit, musibah atau cobaan dalam kehidupannya. Ia menyadari segala kesulitan datang dari Allah untuk memperkuat imannya. Dan jika seseorang telah sampai pada tingkat dan mencintai dan bersyukur kepada Allah, berarti ia telah mencapai pada tahap ini. Mencapai tahap spiritual ini, namun sedikit yang dapat mencapai tahap ini. Dan yang keenam, ada nafs mardiyah. Pada tahap ini, seseorang tidak hanya tenang dengan dirinya, namun juga tetap bahagia dalam keadaan sulit, musibah, atau cobaan dalam kehidupannya. Ia menyadari bahwa kesulitan atau cobaan itu datang hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ada nafs safiyah. Pada tahap ini, mereka telah mencapai tahap akhir, telah mengalami transaksi diri yang seutuhnya. Tidak ada nafas yang tersisa, hanya penyatuan dengan Allah. Pada tahap ini, seseorang telah menyadari kebenaran sejati. Tidak ada Tuhan selain Allah dan hanya keikhlasan yang ada, dan setiap indera manusia atau terpisah adalah ilusi. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk mengembangkan spiritualitas seseorang memenuhi tahap-tahap perkembangan, yaitu melalui suatu cara atau sarana atau siasat, tentunya yang berdasarkan dengan ajaran Islam. Terima kasih, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Duratul Mahmudah akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, yaitu teori-teori jiwa keagamaan. Nah, teori-teori jiwa keagamaan ini ada dua, yaitu teori monistik dan juga teori fakulti. Saya akan menjelaskan mengenai teori monistik terlebih dahulu. Jadi teori monistik ini merupakan teori yang berpendapat bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu hanya ada satu atau tunggal. Nah, kemudian sumber tunggal manakah yang paling dominan di sini, itu pada akhirnya menimbulkan beberapa spekulasi di antara para tokoh-tokoh. Nah, di sini akan ada dua tokoh yang saya paparkan, di mana tokoh ini berpendapat mengenai teori monistik. Yang pertama yaitu Thomas van Aquino. Thomas van Aquino ini mengemukakan bahwa yang menjadi sumber kejiwaan agama itu ialah berpikir. Jadi manusia bertuhan itu karena manusia itu menggunakan kemampuan berpikirnya. Kehidupan beragama itu merupakan refleksi dari kehidupan berpikir manusia itu sendiri. Pandangan ini masih berlaku sampai sekarang, yang dibuktikan dengan para ahli yang mendewakan rasio sebagai satu-satunya motif yang menjadi sumber agama. Selanjutnya yaitu tokoh yang bernama Friedrich Hegel. Jadi Friedrich Hegel ini memiliki pendapat yang masih sama dengan Thomas van Aquino yang tadi, bahwa sumber kejiwaannya itu adalah berpikir. Beliau, Friedrich Hegel ini, berpendapat bahwa agama adalah
suatu pengetahuan yang sungguh-sungguh benar dan merupakan tempat kebenaran yang abadi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai teori yang selanjutnya, yaitu teori fakulti. Teori fakulti ini berpendapat bahwa tingkah laku manusia itu tidak bersumber dari satu faktor yang tunggal. Jadi ini adalah kebalikan dari teori monistik. Tetapi tingkah laku manusia itu bersumber dari beberapa unsur, antara lain adalah fungsi kita, kemudian ada juga rasa, kemudian karsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan spiritual dan jiwa keagamaan. Perbuatan manusia yang bersifat keagamaan itu dipengaruhi atau ditentukan oleh 3 faktor yang akan saya sebutkan ini nanti. Yang pertama yaitu faktor cipta atau reason. Jadi faktor cipta ini berperan untuk menentukan benar atau tidaknya ajaran dari suatu agama yang berdasarkan pertimbangan intelek seseorang. Kemudian faktor yang kedua yaitu rasa atau emotion. Faktor rasa ini menimbulkan sikap batin yang seimbang dan positif dalam menghayati kebenaran suatu ajaran agama. Kemudian yang selanjutnya, faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah karsa atau will. Karsa ini menimbulkan amalan-amalan atau doktrin keagamaan yang benar dan logis. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi kami kali ini adalah perilaku individu itu sangat dipengaruhi oleh spiritualisme dalam kehidupan. Kebutuhan spiritual itu merupakan kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan, memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf ataupun pengampunan. Kemudian memahami konsep keagamaan pada anak-anak itu berarti kita memahami juga sifat agama yang ada pada anak-anak tersebut. Sesuai dengan ciri yang mereka miliki, maka sifat agama pada anak-anak itu tumbuh mengikuti pola ideas konsep on authority, yaitu artinya ide keagamaan pada diri mereka yang dipengaruhi oleh faktor dari luar diri. Nah, banyak sekali teori yang mengemukakan perkembangan agama pada anak-anak ataupun juga remaja. Namun sejatinya sama tujuannya, yaitu untuk mendapatkan kebenaran agama yang hakiki. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.